Jangan lupa like, follow and subscribe. Bab 1 ya. Itu namaku, David. Apa kau sudah gila? Kenapa kau datang ke gedung ini? Bekerja sebagai kurir, David selalu berusaha untuk menghindar jika ada barang yang harus dia antar atau jemput ke gedung perusahaan. Tempat gadis yang baru saja bertanya dengan meninggikan suara di depannya ini bekerja. Sophie, maaf, tapi ini darurat. Bos memintaku secara langsung untuk mengantarkan paket ini ke tempat ini. Kebetulan, hanya ada aku yang tersedia, balas David mencoba menjelaskan. Sophie sendiri adalah teman wanita David. Untuk sedikit menghemat biaya, sudah 2 tahun terakhir ini, mereka tinggal bersama. Selesai jam istirahat tadi, Sophie secara tidak sengaja David tahu bahwa dia sudah melarang pemuda itu untuk menunjukkan wajahnya di tempat dia bekerja. Namun, Sophie benar-benar terkejut karena setelah dia keluar dari pintu lift, dia sudah melihat David juga berada di lantai yang sama, tempat di mana dia bekerja. Sudah aku katakan padamu, bukan? Bagaimana jika teman-temanku melihat kau di sini? Apalagi dengan pakaian seperti ini. David, kau bisa membuatku malu, ucap Sophie sambil menatap pemuda itu dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Mendengar itu, mata David melebar. Sophie, apa yang kau katakan? Kenapa kau harus malu? Lagi pula, aku sengaja naik ke lantai ini menggunakan tangga darurat. Aku yakin tidak ada temanmu yang akan menyadari keberadaan Sophie. Apa ada masalah? Belum sempat David menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja seseorang menyela pembicaraan mereka. Keduanya langsung menoleh dan melihat seorang pria yang mengenakan jas berwarna biru gelap dengan warna dasi yang lebih mencolok sudah berdiri tidak jauh dari keduanya. Dilihat dari pakaiannya saja, sudah bisa ditebak bahwa pria itu bukanlah karyawan biasa. David sempat melirik sebentar pada kekasihnya yang tampak melebarkan mata saat melihat pria itu. Oh, Tuan Daming, tidak. Tidak ada masalah, jawab Sophie cepat, lalu melirik pada David memberi tanda seolah sedang menyuruh pemuda tersebut segera angkat kaki dari sana. Tentu saja David mengerti dan dia tidak mau berdebat dengan Sophie tentang hal ini. Namun saat dia hendak melangkah, pria itu sudah datang mendekat. Dia memperhatikan dengan seksama sebuah paket dengan logo yang cukup dikenalnya. Hen, kau memberikan itu padaku? Maaf, ucap David, seperti tidak mengerti apa yang sedang dikatakan pria itu padanya. Benda itu, tunjuk Damien pada paket yang sedang dipegang oleh David. Berikan itu padaku, lanjutnya memerintah. David menunduk dan melihat pada amplop besar yang cukup berat di tangannya, sebelum akhirnya kembali menatap pria tersebut. Maaf, Tuan, paket ini bukan untuk Anda. Kami tidak boleh memberikan kiriman pada bukan pemiliknya. Sophie yang berdiri di sana membelalatkan matanya. David, apa kau benar-benar bodoh? Ini Tuan Damien, bentaknya, seolah dengan mengatakan nama itu, pemuda yang sama sekali tidak dia harapkan untuk berada di sini tersebut bisa langsung mengerti. David mengernyitkan keningnya saat kembali melihat pada Sophie. Ya, kau baru saja menyebut namanya. Dan karena itu aku tahu bahwa paket ini bukan untuknya. Karena di sini jelas tertulis nama seorang wanita, jawab David. Saat itu juga jadi kalian saling mengenal? Tanya Damien melihat keduanya saling menyebutkan nama. Ya, tentu saja. Dia kami hanya kenal di universitas dulu. Dia adalah juniorku, jawab Sophie cepat dengan sebuah senyum yang tampak dipaksakan. David, bukankah kau tadi bertanya padaku? Ruangan Nona Parker ada di 2 lantai, di atas lantai ini, sana, pergilah. Damien yang saat itu melihat gelagat wanita tersebut, tersenyum miring. Tentu saja dia sudah mengerti apa yang terjadi. Namun begitu, dia tidak menunjukkannya. Begitu juga dengan David, meski menyimpulkan hal itu dengan cara berbeda, karena hatinya sudah sedikit kesal, dia pergi begitu saja, meninggalkan keduanya dan naik ke atas, tentu saja dengan
melewati tangga darurat seperti sebelumnya. "Tuan Damil, kenapa Anda di sini?" tanya Shopee. Namun detik itu juga, dia sadar bahwa pertanyaannya itu sudah diajukan pada orang yang salah. Maksudku, tentu saja Anda boleh di mana saja, di sini, aku hanya." "Shopee, aku memang turun ke lantai ini untuk menemuimu," potong Damin. "Menemuiku?" tanya Shopee. Heran, Damin mengangguk dan kembali berkata, "Nanti malam, aku harus menemui beberapa investor. Tapi, aku tidak begitu nyaman di sekitar orang-orang tua membosankan itu. Jadi, aku ke sini untuk memintamu menemaniku. Apa kau punya waktu?" KX bintang. Beberapa saat kemudian, David sudah berada di depan pintu sebuah ruangan, karena di kertas memo yang ada di paket di tangannya ini tertulis bahwa ini adalah paket pribadi. Jadi dia sendiri yang harus memastikan agar diterima langsung oleh si pemilik, tanpa boleh menitipkan amplop besar itu pada orang lain. "Permisi," ucap David, begitu asisten yang ada di depan ruangan itu membukakan pintu dan mempersilahkan dirinya masuk. F bintang-bintang Karsial. David tersentak, karena begitu pintu di belakangnya tertutup, dia langsung mendengar suara seorang wanita mengumpat. Namun dia tidak melihatnya. Ada apa dengan layar komputer sialan ini? David melebarkan matanya, karena saat itu, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, namun sedang dalam keadaan suasana hati yang sangat hancur. Saat itu, dia melihat wanita itu baru saja berdiri dari sebalik meja kerja di ruangan tersebut. "Kau? Siapa kau?" tanya wanita itu heran. Saat tatapan keduanya beradu, David sempat tertegun sejenak, sebelum akhirnya mengangkat sedikit benda yang dia bawa dan berkata, "Aku David, kurir dari Florence Delivery. Apa Anda Nona Nora Parker?" Jawabnya, balas bertanya, "Ya, itu aku." David mengangguk dan mendekat. "Baiklah Nona Parker. Paket ini untukmu." Nora memperhatikan amplop besar yang ada di mejanya itu, dan kembali menatap pada David. "Nona, silahkan tanda tangani di sini," ucap David, sambil menyodorkan sebuah kertas tanda terima di atas amplop tersebut. "Terima kasih." David mengambil kembali kertas itu, setelah Nora membubuhi tanda tangannya di sana. Saat pemuda itu telah berbalik dan berjalan menuju pintu, langkahnya terhenti karena mendengar Nora memanggilnya. "Hai, apa kau bisa membantuku?" David berbalik dan bertanya, "Apa? Kau ingin mengirim sesuatu?" Nora cepat menggelengkan kepalanya dan menunjuk satu di antara 3 monitor komputer di atas meja kerjanya. "Satu monitorku mati. Memanggil teknisi akan membutuhkan waktu. Apa kau mengerti sesuatu tentang Mi?" David sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Bolehkah aku melihatnya terlebih dahulu?" tanyanya. Nora mundur selangkah sambil menunjuk benda itu dan berkata, "Ya. Ya, tentu saja." "Lihatlah." David mengangguk dan maju memutari meja yang dipenuhi tumpukan berkas itu. Beberapa saat, dia memperhatikan satu monitor yang mati, sebelum akhirnya dia mencoba memeriksa sesuatu di belakang benda tersebut. David tersenyum, karena langsung menemukan apa penyebab benda tipis itu tidak menyala. "Nona Parker, sepertinya saat Anda menaruh berkas-berkas ini di sini, secara tidak sengaja, Anda telah membuat soket penghubung daya pada monitor ini." Terlepas, David tidak menunggu tanggapan dari wanita itu dan langsung memasangnya. Kemudian dia mundur dan kembali menatap pada 3 monitor yang ada di atas meja kerja gadis itu. "Sudah menyala. Kau hebat," puji Nora, girang. Namun, saat itu David tidak menanggapinya dan fokus pada 3 layar yang ada di depannya. "Itu," Nora mengernyitkan keningnya, karena dia memperhatikan bagaimana mata pemuda itu menatap 3 layar secara bergantian. "Hai, apa kau mengerti sesuatu tentang saham?" tanya Nora. Penasaran, tidak langsung menjawab, namun David mendekatkan wajahnya pada salah satu layar monitor di mejanya. Sebelum akhirnya Nora melihat pemuda itu mundur dan menunjuk salah satu tabel yang ada di sana. "Nona Parker, jika ini milikmu, maka jual sekarang."
Ini akan mengalami halting atau lebih parah dalam waktu dekat. David mengangguk dan kembali berkata, ini akan mengalami halting atau bisa saja suspend. Dana yang kau miliki di sana akan tertahan atau berkemungkinan hilang. Tegas pemuda itu. Nora bertumpu dengan satu tangan di meja lalu menyilangkan kakinya, sedangkan satu tangan lainnya menunjuk pada tabel di layar yang sama, sambil tersenyum. Meremehkan, dia bertanya, anak muda, apa kau baru saja menyuruhku menjual saham yang sedang naik? Tiranya, yang saat itu melihat nama tek di kemeja kerja pemuda tersebut. David, apa kau pikir kau adalah Arthur Save? Tidak memperdulikan sikap Nora yang terlihat meremehkannya. David mengangguk. Ya itu, memang namaku tapi ini terlihat seperti masalah dan masalahnya sangat besar. Aku sarankan, lapas semua lot yang kau miliki di sana. Secepatnya. Nora tertawa karena pemuda itu berani mengaku-ngaku sebagai idolanya. Lalu, Tuan Safir, kenapa itu jadi masalah? Tanya Nore dengan nada yang terdengar sedikit mengolok-olok, seperti yang kau bilang tadi. Harganya naik, bukan? Tetapi, ini naik secara tidak wajar, jawab David. Mendengarnya, tawa Nora langsung menghilang begitu saja. Cepat dikembali menoleh pada tabel tadi, memperhatikan pada candle stick yang terus meningkat dengan kecepatan yang tak biasa. Benarkah? Nafas David sedikit terengah, naik dan turun tangga di gedung yang memiliki begitu banyak lantai, cukup menguras tenaganya. Di tempat parkir, saat ingin kembali menarik sepedanya, ponsel di sakunya bergetar. Aku mungkin pulang terlambat, karena harus lembur. David hanya bisa menggelengkan kepalanya saat membaca pesan dari Shopee. Dia tidak menjawab pesan itu, karena saat itu hatinya masih sedikit kesal. Sementara itu, di lantai atas gedung itu, di dalam ruangannya, Nora menatap tabel dan grafik volatilitas di layar monitor. Dia mencoba mempertimbangkan saran pemuda yang memintanya untuk menjual sahamnya beberapa waktu yang lalu itu. Melihat grafik itu terus naik, Nora menggelengkan kepalanya. Sial. Pemuda itu cukup tampan, tapi sayang sekali. Dia mencoba menarik perhatianku dengan bersikap sok tahu. Nora yakin saham itu akan terus meningkat sebelum mencapai ambang batas tertinggi pada hari itu. Tergoda dengan keuntungan yang besar, alih-alih menjual, gadis itu berniat menambah lot yang dia miliki di sana. Kau bisa mengajariku jika kau memang benar-benar sudah sehebat Tuan Safir, anak muda.